Pasti mau kalian merasa nggak sih kalian tuh cepet habis? Di sini tuh kita bakalan ngasih tips dan triknya, terus kita juga ngasih tahu hal apa aja yang perlu kalian hindari ya. Jadi manajemen adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola sesuatu. Sesuatu itu bisa sumber daya manusia, sumber daya alam, atau kegiatan. Contoh manajemen, ada manajemen keuangan, manajemen bisnis, manajemen perkantoran, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Mengontrol keuangan agar tidak terjebak dalam utang dan tidak perlu. Nah, ini menjadi yang kedua nih. Yang ketiga adalah persiapkan diri dari menghadapi berbagai tantangan dan kondisi finansial tak terduga di masa depan. Dan ini juga sering terjadi di bagian tiga. Contohnya kayak orang tua kita, misalkan orang tua kita tuh mau belanja terus punya uang. Nah, kita punya nih uang tabungan. Nah, kita bisa pinjamkan dulu nih ke orang tua kita untuk kondisi finansial ini. Dari masalah keuangan dan utang berlebihan. Yang ketiga, mendorong kebiasaan menabung dan berinvestasi. Yang keempat, memberikan rasa aman. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pengeluaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian finansial. Tujuan manajemen keuangan pribadi adalah membantu seseorang mengolah pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi secara efektif agar dapat mencapai kesejahteraan finansial dan hidup lebih terencana. Jadi di sini tuh ada beberapa tujuan manajemen keuangan pribadi: mengatur arus kas, cash flow pribadi, mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dari masalah finansial, membuat dana darurat. Terus kalian sering kan ngerasa uang kalian cepat habis setiap bulan. Jadi kalian itu harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Memiliki anggaran yang jelas dapat membuat pengeluaran tidak terkendali. Kedua, menghabiskan uang lebih dari yang dimiliki. Contohnya kayak, aku pengen beli handphone mata ini, tapi uangnya cuma buat beli cilok. Nah, itu dihindari aja ya daripada nah, ketiga ada mengabaikan tabungan untuk masa depan. Proses sistematis untuk mengenali terdapat pendapatan, pengeluaran, tabungan atau seseorang dapat dibuat dengan jalan. Langkah-langkahnya itu yang pertama perhitungan tujuan keuangan. Jadi di situ kalian harus tahu tujuan uang kalian itu apa. Misal beli sekolah, beli skincare, atau beli sekolah. Kemudian yang kedua menganalisis kondisi keuangan saat ini. Jadi di situ harus tahu berapa pendapatan kalian, berapa pengeluaran kalian. Dan yang ketiga membuat anggaran atau budgeting. Contohnya itu kayak yang dijelaskan Kapiten tadi. Kemudian yang keempat menyisihkan dana darurat. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan pribadi. Satu, identifikasi dan mengakhiri masalah. Caranya itu kalian jujur pada diri sendiri tentang situasi keuangan kalian. Yang kedua, ada anggaran yang realistis. Caranya, kalian catat semua pendapatan dan pengeluaran kalian selama sebulan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang mengapa pentingnya menerapkan manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Namanya ya? Ya. Pentingnya menerapkan apa tadi? Pentingnya menerapkan manajemen keuangan. Karena agar kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta agar bisa mengelola uang dan
Ya, uang saku akan bisa dikirim. Iya, benar. Baik, bagi orang perlu mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Ya. Agak kiri. Kita boleh mulai. Apa manfaat yang diperoleh dari menerapkan manajemen keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Kamu? Namanya siapa? Manfaatnya dapat Ya, manfaatnya diperoleh. bisa membantu keuangan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, boleh. Berikan langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan keuangan pribadi. Berikan langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan keuangan pribadi. Langkah-langkahnya. Namanya siapa? Namanya siapa? Ada di Presentasi apa aja sih kebiasaan buruk yang dilakukan para anak muda ini dalam merencanakan keuangan? Kayak apa tuh? Kebiasaan buruk dalam merencanakan keuangan apa aja? Mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Iya. Apa itu?